dibilang sama saya Arik Reta, saya CEO-nya Urbanindo, asli Bandung. Dapat S1 saya di UCLA, S2 di Stanford. Sebelum mendiri di Urbanindo, saya pernah kerja di Capital First di Silicon Valley selama 7 tahun sebagai direktur investasi dan strategi. Jadi waktu itu saya sering banget melihat startup di sana. Kita pernah melihat Tesla pas waktu tahun pertama dibuat. Kita pernah mau coba invest di Facebook juga. Hampir tiap minggu kita mungkin melihat 20 startup di Silicon Valley. Itu saya ngobrol sama Tekin Asia dan mereka kasih tugas untuk saya untuk inspire kalian semua biar jadi entrepreneur. Jadi moga-moga dengan presentasi saya ada beberapa yang mau jadi entrepreneur. Kita mulai aja ya. Kalau kita lihat sekarang ini Indonesia itu sedang mengalami internet boom yang pertama kali. Pertama-tama dimulai mungkin pada tahun 2010-an. Ketika itu Opro, Bisdus, Girlfriend, Rumah 123, Rumah.com, semuanya itu mempunyai mengalami exit, diakuisisi sama perusahaan lain. Terus yang kita lihat juga sekitar tahun 2010-2011 ada beberapa global company yang masuk ke Indonesia dan itu merupakan validasi yang bagus. Soalnya mereka melihat Indonesia itu pertumbuhannya sangat cepat dan mereka bisa masuk ke Indonesia untuk membantu pertumbuhan mereka semua juga. Kalau kita lihat eBay masuk ke Indonesia, Netprice dari Jepang, dari Jepang, Pocket Internet, mereka punya beberapa perusahaan di Southeast Asia masuk ke Indonesia. Terus yang ketiga itu kita lihat juga ada first wave of investor, venture dari Singapura dan Indonesia. Mereka invest di banyak startup di Indonesia. Cyber Agent Venture dari Jepang, aktif di Indonesia juga. New Venture, Ideosource itu dari Jakarta, local investor, dan banyak lagi. Terus fenomena keempat itu yang saya lihat itu di Indonesia sekarang banyak inkubator untuk mungkin untuk membantu entrepreneur yang belum punya pengalaman untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Jadi mereka diri inkubator untuk memberi tempat dan juga masukan-masukan biar mereka bisa membuat perusahaannya dengan baik dan baik juga. Terus yang saya lihat juga dan ini lumayan penting juga, sekarang ini hampir semua konglomerat di Indonesia itu mempunyai venture arm. Jadi mereka itu kalau kita lihat konglomerat di Indonesia dan kita bandingin sama konglomerat baru di negara berkembang, perbedaannya itu sangat mencolok. Kalau kita lihat misalnya di Indonesia, konglomerat di Indonesia itu kebanyakannya dari apa? Dari media, dari pertambangan, mungkin dari natural resources. Kalau kita lihat dari Amerika, kebanyakan konglomerat barunya itu dari teknologi, dari misalnya dari Google, Facebook, mereka IPO, menghasilkan banyak uang. Dan sekarang kalau kita lihat juga fenomena itu terjadi di Cina juga. Kalau kita lihat Cina kan dengan Alibaba baru IPO dan valuasinya itu yang sangat hebat, $230 billion, melebihin valuasinya Amazon ditambah eBay, sangat besar sekali. Nah mungkin kalian berpikir kenapa sih banyak banget sekarang investor yang mau masuk ke Indonesia? Kalian tahu nggak kenapa? Ada yang mau nge-guess? Kenapa sih? Betul. Kalau kita lihat Indonesia itu the largest di Southeast Asia, dan the largestnya itu bukan cuma 20% doang, tapi 2-3 kali lipat. Oh iya. Terbesar di Southeast Asia. Kita ini
penduduknya terbesar keempat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Dan juga demografi kita itu sangat favorable. Apa yang dimaksud dengan favorable demografi? Rata-rata penduduk di Indonesia itu sekitar 25 sampai 27 tahun. Jadi usianya itu rata-rata itu sangat produktif dan mempunyai buying power. Dengan itu, apa yang mereka lakuin? Mereka bisa belanja, mereka bisa spend money. Beli rumah, beli gadget, beli baju, travel. Terus yang ketiga juga, kalau kita lihat, orang Indonesia itu suka ternyata produk Indonesia. Jadi mereka itu kebanyakan malahan ngabisin uangnya itu untuk produk Indonesia, bukan produk dari luar negeri. Dan ini sangat bagus untuk pertumbuhan startup di Indonesia. Yang keempat itu ada yang disebut namanya fenomena rising middle class. Jadi kalau kita lihat di CG Report, McKinsey Report, mereka bilang Indonesia itu sekarang middle class-nya itu sangat banyak dan akan terus berkembang. Dan juga kalau kita lihat McKinsey Report itu consuming class. Apa sih artinya consuming class itu? Itu artinya itu orang yang punya uang lebih, yang tidak hanya untuk apa ya, untuk beli yang penting-penting aja. Consuming class itu mereka punya uang lebih untuk misalnya beli baju pesta atau gadget. Gadgetnya bukan satu tapi misalnya 3. Dan yang terakhir juga kita ini punya big online presence dan jumlah orangnya juga makin lama makin meningkat. Sekarang ini menurut Asosiasi Pengusaha Internet itu sekitar 70 orang pengguna internet dan pertumbuhan sekitar 13%. Kalau kita lihat sekarang ini itu di Indonesia itu merupakan golden era untuk engineers, computer engineers specifically. Kenapa itu? Soalnya sebenarnya itu apa? Masa depannya negara Indonesia itu di tangan kalian semua. Kenapa? Dengan adanya internet boom itu, kalau kita lihat misalnya di Amerika pada tahun 90-an, mereka itu ada yang di apa? Ada internet, first internet boom untuk Amerika kan. Kalau kita lihat, kayak misalnya itu waktu itu mereka diriin Google, eBay, Amazon. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu tuh merubah cara orang Amerika itu hidup. Yang dulunya misalnya kalau mau belanja itu harus pergi ke mall, sekarang mereka tinggal pergi ke Amazon. Dulu itu kalau misalnya kita punya toko mau iklannya di koran, di Yellow Pages, Google datang ganti semuanya. Jadi mereka itu merubah cara orang Amerika hidup dan juga merubah cara orang Amerika berbisnis. Dan semuanya itu untuk kemajuan Amerika sendiri juga. Nah sekarang ini Indonesia mengalami itu juga. Sekarang ini kita bisa nge-redefine gimana caranya kita hidup ke depannya. Misalnya kalau kita ada masalah sama kemacetan, mungkin kalian punya ide gitu, mau bikin apps atau mau bikin startup produk baru untuk mungkin kontrol kontrol kemacetan atau monitor kemacetan kayak Waze gitu. Itu semua bisa dilakukan sekarang ini. Terima kasih kepada internet dan juga ketergantungan sama teknologi. Sekarang ini para tech entrepreneur dan juga engineers dapat membuat apa ya, sesuatu yang impact-nya itu sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu, kita pasti masih ingat ini. Masih ingat nggak? Pemilu, ya kan? Dan saya yakin dari beberapa dari kalian nge-post ini di Facebook atau pet kalian. Panggil programmer 2 minggu selesai. Tahu nggak apa yang terjadi sudah itu? Ada guys? Saya bawa beberapa goodie bags nih. Tahu nggak apa yang terjadi sudah ini? Kaos atau agenda dan notes. Nggak ada yang tahu?
ada kawal pemilu, ya kan? Belum ya. Ada apa? Dan kalau saya baca di Quora, bener kok. Mereka buat situs kawal pemilu dan nge-recap semua hasil suara kita in less than 2 weeks. Dan itu semuanya berkat internet dan juga teknologi. Sangat cepat. Kalau kita lihat juga sekarang ini, di mana-mana ada globalisasi. Tapi bukan hanya globalisasi, tapi yang disebutnya itu globalisasi with localization. Dan kenapa hal itu terjadi? Soalnya kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju, pertumbuhannya itu udah stagnan. Mereka kalau mau tumbuh, mereka nggak bisa tumbuh di negaranya sendiri. Mereka harus keluar, mereka harus ke negara yang berkembang. Salah satunya Indonesia. Nah, sekarang ini kita punya dua pilihan. Apakah kita ini mau kehidupan kita itu didefine sama negara-negara lain, dari Silicon Valley mungkin, atau dari Jepang, Eropa, dari Singapura, untuk untuk mendefinisikan kalau orang Indonesia itu cari angkot harus misalnya pakai app di Silicon Valley misalnya. Atau kita bisa langsung kontribusi secara langsung untuk ngebuat startup kita langsung aja gitu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa founders di Indonesia yang sudah melakukan itu. Pertama-tama, gambarnya kurang jelas, sorry. Ada startup di Indonesia yang mencoba menyelesaikan masalah ini. Kalau kita lihat zaman dulu itu kalau mau jualan mereka harus buka lapak, mereka itu harus buka kios, untuk monitor inventory-nya mereka mungkin ada pembukuannya sendiri. Terus udah gitu kalau mau dan marketnya sangat lokal, ya kan? Ada yang tahu perusahaan apa yang solve masalah ini? Bukalapak, terus apa lagi? Toko Bagus. Kalau Toko Bagus lebih ke classified ads. Tokopedia, betul. Jadi Tokopedia dan Bukalapak itu yang mereka lakukan itu apa? Mereka itu meredefinisikan marketplace di Indonesia. Dan ini orang Indonesia yang melakukan itu, ya kan? Dengan adanya Tokopedia dan Bukalapak, sekarang wira swasta di Indonesia itu bisa menggunakan platform mereka dan mencapai dan bisa ekspansi ke seluruh Indonesia. Kalau dulu itu misalnya yang ini cuma di Suropati aja, marketnya sekarang ini bisa jualan ke Papua, ke Makassar, ke Riau, dan semuanya itu berkat Tokopedia dan Bukalapak. Ada lagi perusahaan yang di bidang travel. Dulu kalau kita mau nge-book tour atau tiket, kita harus pergi ke tour agennya langsung, atau enggak ke maskapainya langsung ke kantornya, tanyain tiket ke Bali berapa ya? Terus sudah gitu, misalnya kalau Garuda Indonesia bilangnya 1 juta, kita nggak tahu AirAsia berapa. Kita harus pergi ke AirAsia punya kantor untuk nanyain juga. AirAsia berapa ya? 900.000, misalnya 1,5 juta. Terus sudah gitu kita bilang, oh Garuda lebih murah, saya balik ke Garuda. Kita ke sana, udah habis tiketnya. Sekarang ini ada perusahaan di Indonesia yang merubah semua itu, Traveloka dan juga tiket.com. Apa yang mereka lakuin? Mereka itu meredefinisikan travel agency di Indonesia. Terus kalau kita ingat, mungkin zaman dulu kalau kita mainnya board game. Terus udah gitu main kreci untuk anak cowok, kalau untuk anak cewek mainnya congklak. Sekarang ini udah nggak zaman juga gitu, diganti jadi casual gaming di apps, di mobile phone, di tablet. Untuk ini kita gunain Lightspeed sama touchscreen. Lightspeed itu kayaknya alumni kita deh ya. Apa yang mereka lakuin? Mereka itu udah definisiin gaming industri di Indonesia.
Dulu kalau belanja, kita harus pergi ke mall, terus kalau ada sale, kita harus desekan sama banyak orang. Dan juga setiap toko itu kan cuman produknya sangat terbatas juga ya. Sekarang ini ada beberapa perusahaan di Indonesia yang didirikan oleh orang Indonesia juga, yang mencoba untuk membuat kehidupan kita lebih baik. Berimika sama maskulin. Dengan itu kita nggak usah repot-repot pergi ke mall, udah gitu bersepakat sama orang-orang. Kita bisa browse website mereka, inventory-nya jauh lebih banyak, dan kita bisa langsung beli on spot. Apa yang mereka lakuin? Mereka itu definisiin shopping di Indonesia. Yang terakhir di bidang properti, dulu kalau kita mau jual properti, kita harus masukin ke koran. Yang kedua, kita harus nyetir, cari rumah yang ada tulisan rumah dijual. Sekarang ini ada satu website yang saya diriin, Urbanindo. Nah, kenapa saya diriin Urbanindo? Mungkin ini sedikit background story. Pada waktu itu saya masih kerja di Silicon Valley tahun 2010-an. Waktu itu saya telepon ke orang tua saya, terus ibu saya bilang, kenapa kamu nggak beli properti aja di Indonesia? Harga properti di Indonesia itu selalu naik, bagus untuk investasi. Waktu itu saya pikir, saya ada uang lebih, ya udah saya mau coba gitu investasi properti di Indonesia. Saya pergi online, saya cek waktu itu ada beberapa situs properti di Indonesia yang udah jalan. Waktu itu saya bingung, saya nggak tahu gimana caranya nentuin kalau properti yang saya lihat itu tuh bagus. Saya nggak tahu misalnya tren harganya kayak gimana, terus apakah harga yang saya lihat itu harga pasaran atau enggak, lingkungannya kayak gimana. Waktu itu saya kesusahan cari properti itu. Jadi saya telepon balik ke ibu saya bilang, "Mah, kayaknya lebih baik mama aja mencari deh, nanti saya paling tinggal masuk uangnya." Waktu itu saya lihat situs-situs properti di Indonesia itu hanya cuma menampilkan informasi yang ditulis sama agennya aja. Dan waktu itu saya bilang, oke, saya sekarang mau pulang ke Indonesia untuk ngeredefinisiin real estate di Indonesia. Saya mau punya website di Indonesia yang kalau orang datang itu mereka bisa ngelihat tren harganya itu kayak gimana di daerah itu. Apakah yang properti yang saya lihat itu tuh di bawah pasaran, di atas pasaran, terus lingkungannya kayak gimana? Apakah rumah yang saya lihat ini tuh dekat dengan angkutan umum atau akses ke jalan tolnya tuh dekat? Dan itu properti-properti yang miliknya tuh kayak gimana aja. Nah, gara-gara itu saya pulang ke Indonesia dan saya diriin Urbanindo. Pas waktu saya tinggal di Silicon Valley saya tinggal berapa lama ya? 7 tahun kerja, 9 tahun, hampir 10 tahun kerja di Silicon Valley. Di Silicon Valley itu saya lihat sangat berbeda sama tempat-tempat lain. Di sana itu ada yang disebut Nerd Nation. Jadi menurut mereka itu nerd is sexy. Banyak orang yang pakai baju-baju yang mirip-mirip sama nerd. Mereka bilang itu geek is the new black. Nah, kenapa itu? Kalau kita lihat dari sini, di Silicon Valley itu berubah jadi kayak gini. Saya lihat kenapa ya? Kok bisa gitu? Mereka itu punya persepsi nerd is cool. Pertama-tama saya lihat itu, kenapa nerd is cool? Soalnya mereka itu masih muda, ya kan? Terus udah gitu mereka itu pinter, powerful bukan powerful kayak gini, tapi biasanya nerd itu misalnya mereka diriin perusahaan kayak Facebook. Kalau kita lihat, Mark Zuckerberg itu kan basically kontrol semua social life kita, ya kan? Atau enggak misalnya CEO-nya, atau CEO-nya siapa deh, CEO-nya Google atau Twitter, mereka itu punya kontrol yang sangat besar, very powerful. Yang keempat, mereka itu famous. Sekarang ini kalau kita lihat ya, majalah, koran, blogger, TV show, semuanya itu banyak yang nge-cover tentang
nerds, technopreneur, entrepreneurship. Yang kelima, dan ini paling penting, tahu nggak apa? Goodie bag? Kalau bisa ngejawab ini. Yang kelima, kenapa nerd is cool? Namanya siapa? Tepat sekali. Mereka itu kaya. Nah mungkin sekarang ini kalian ada pertanyaan, gimana caranya yang paling tercepat dari sini ke sini, yang smart, rich, powerful, and famous? Mungkin untuk kalian udah dapat berapa ya? 2 dari 5 ya, young and smart. Gimana caranya dapat rich, famous, sama powerful? Paling cepat. Saya kasih 3 nih, kalau bisa jawab ini. Enggak. Buat startup. Good question, good answer, but not quite. Yang tercepat. Gak ada yang tahu? Nikah sama yang udah kayak gitu. Yang kayak gimana maksudnya? Yang bener sih sebenarnya. Very rich. Tapi jawaban Anda, jawaban siapa tadi? Yang apa? Jawaban siapa? Aman? Sebenarnya pertanyaannya yang salah sih. Kalau itu sebenarnya the fastest and the most probable way. Itu kalau misalnya kita lihat untuk kawin sama orang kaya itu mungkinnya sangat kecil ya. Tapi kalau untuk yang the fastest dan the most probable way, itu be an entrepreneur. Ingat nggak 9 startup yang saya kasih tahu tadi itu? Traveloka, Tiket.com, Tokopedia. Kalau kita lihat ya, dalam waktu sekitar 5 tahunan, itu yang paling lama tuh 5 tahun ya, mereka itu sudah mendapatkan pendanaan sekitar 30 juta dolar. 30 juta dolar. Terus dengan 30 juta dolar itu, mereka itu ngebangun valuasi perusahaannya itu sampai ke 225 juta dolar. 225 juta dolar 9 startup. Kalau kita bagi 9 berapa tuh? Satu startup kira-kira sekitar 25 juta dolar untuk satu startup. Dan yang paling penting lagi, founders keepers yang ngediriin startup, rata-rata mereka mempunyai 30% saham dari valuasi itu. Jadi dari 225 itu, sekitar 30% dari sana itu dimiliki oleh founder-foundernya. Cuma dalam 5 tahun loh. Kalian mau kerja di McKinsey, BCG, BCA, J&J, Exxon, semuanya nggak akan mungkin dapetin gaji sebesar ini. Dan ini cuma ada 9 startup yang saya pilih ini, agak keren juga. Ini salah satu iklan dari Apple yang saya suka. Iklan ini tuh mereka, tahu nggak tahun berapa mereka, kira-kira berapa tahun yang lalu mereka luncurin iklan ini? Tahun berapa? Kira-kira mau jawab? Sekitar tahun 70-an, kalau saya 78 atau 76, sebelum mereka ngediriin dan ngeluncurin iPad, iPhone, sebelum mereka ngedefinisiin smartphone, sebelum mereka ngedefinisiin cara kita baca buku, cara kita dengerin musik. Jadi mereka bilang itu, here's to the crazy one, the misfit, the rebels, the troublemakers, the rumpegs in the square holes, the ones who see things differently. They are not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you cannot do is ignore them. Because they change things, they push the human race forward. And while some may see them as the crazy one, we see genius.
Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the one who do. Sekitar 40 tahun yang lalu, Apple munculin planning. Dan mereka itu meredefinisiin banyak hal. Bukan untuk orang Amerika aja, tapi untuk orang di seluruh dunia. Untuk kita ini, menurut saya, the time is now untuk jadi entrepreneur. Kita bisa buat passion kita untuk majuin Indonesia. Kayak yang tadi Apple bilang, the crazy one always push the country forward. Atau mungkin kita mau lakuin untuk diri sendiri. Seperti yang saya bilang itu 9 perusahaan di Indonesia dengan valuasi yang sangat besar. Kalau kita lihat kalian ini masih sangat muda, so go crazy, be smart, rich, and powerful. Follow your dream and make a difference. Untuk itu, menurut saya yang harus dilakukan itu just be an entrepreneur. Itu aja sih dari saya. Mungkin kalian ada pertanyaan. Ya, pertanyaan dapat goodie bag itu bisa ada 3 soalnya. iPhone 6 Plus. Nggak ada. Ada. Selamat siang, nama saya Nelson. Mau tanya aja, kalau kita mau jadi entrepreneur itu, modal utama tuh selain ide, modal apa sih yang paling kita perluin? Langkah pertama apa yang kita perluin selain ide gitu? Yang menurut saya lumayan penting itu komitmen. Jadi untuk para foundersnya itu fully committed. Kalau kita lihat itu bikin startup di Indonesia itu lumayan sulit juga. Masalahnya itu kenapa? Soalnya kan namanya juga startup itu masih banyak hal yang masih belum diketahui. Jadi tiap hari itu kita selalu ada masalah. Hari ini misalnya trafficnya naik 100%, besok turun 80%. Dan kita ngomong, kok bisa gitu ya? Jadi hal yang lumayan penting itu harus fully committed. Kita build tim yang bagus, tapi make sure juga mereka itu fully committed untuk membangun startup itu. Mau agenda atau vision? Atau iPhone? Vision aja nih. Sorry. Ada lagi? Selamat siang, nama saya Ghazali Cahayadharma. Saya mau tanya, tadi kan harus membuat tim yang berkomitmen lah. Itu gimana Pak caranya bikin tim yang kita bisa berkomitmen semua dalam menjalankan startup itu? Soalnya saya pengalaman, misalnya ada yang hilang-hilangan gitu kalau dalam komitmen bikin startup. Udah itu aja sih, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk jawabnya mungkin saya juga bisa buat sedikit yang Aldi bilang itu. Kita harus mungkin cari orang yang passionnya sama-sama kita, dan juga passionnya itu di startup yang kita mau buat juga. Jadi mereka itu pas lagi kerja itu enak-enak aja gitu. Kayak oh ini memang passion saya, misalnya kalau passion saya di image processing, ya udah mungkin mau bikin animasi studio atau mau bikin misalnya kayak Instagramnya Indonesia. Gitu. Dengan itu mungkin jauh lebih mudah untuk bisa lebih fully committed ke startupnya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Pertanyaan? Halo, nama saya Ahmad. Jadi Mas saya itu kan tadi Bapak kayak mendorong kita untuk menjadi seorang entrepreneur dan do something crazy. Nah, saya juga adalah satu orang yang emang sangat kayak ingin banget membuat sesuatu yang hebat, membuat sesuatu yang berbeda, berpikir gila gitu. Nah, tapi yang saya pertanyakan adalah saya melihat bahwa hal-hal gila itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang di luar Indonesia.
utamanya berasal dari Silicon Valley gitu. Kayak produk-produk inovatif dan gila itu banyak banget dari Silicon Valley. Nah saya jadi berpikir apakah mungkin misalnya saya ingin membuat sesuatu, saya mulainya dari Indonesia gitu, tapi itu bisa mempengaruhi dunia. Dan pola pikir saya sampai sekarang adalah untuk saya bisa mencapai titik yang saya impikan adalah saya harus pergi ke US dulu mungkin untuk bisa melakukan hal gila itu. Nah bagaimana pendapat keluar sama ini? Kalau menurut pertanyaan yang sangat bagus juga, kalau menurut saya itu kita lihat aja dari 9 startup yang saya buat jadi study case itu, ada beberapa foundersnya yang lulusan Indonesia, nggak pernah tinggal di luar negeri, tapi mereka itu membuat impact yang sangat besar di dunia startup di Indonesia. Kayak Tokopedia, William itu dia sekolahnya kalau nggak salah di Binus kan ya. Terus sudah gitu Bukalapak, Nextpay, banyak banget yang mereka itu nggak pernah tinggal di luar negeri, lulusan Indonesia, dan mereka mempunyai will yang mereka bilang, oke, saya tahu di Indonesia ini ada masalah ini dan saya mau memecahkannya, dan mereka membuat startupnya. Menurut saya untuk itu mungkin yang harus kita lakukan itu jadi open minded aja. Kita banyak belajar, kita lihat di Amerika itu perusahaan apa aja yang maju dan kenapa mereka itu bisa maju. Kalau kita lihat misalnya salah satu hal yang lumayan dahsyat itu Alibaba kan. Kalau kita lihat Alibaba itu CEO-nya, foundernya Jack Ma kan. Dia itu dulunya tuh guru Inggris, gak punya background di engineering. Kadang dia nggak tahu cara nulis code. Cuman dia itu sangat visioner. Mereka melihat oke, di negara Amerika itu internet is the next big thing. Dan dia itu mau lakuin itu. Dan kalau kita lihat sepak terjang dia itu sangat-sangat hebat. Perusahaan-perusahaan besar dari Amerika dan Jepang datang ke Cina untuk melawan Alibaba dan semuanya kalah. Dan sekarang valuasinya jauh lebih tinggi dari perusahaan e-commerce di Amerika sendiri. Mindsetnya dia kan. Gitu. Lebih baik. Ada follow-up question? Sorry, feedbacknya habis. Jadi yang saya kayak penasaran itu gimana caranya kan tadi kan yang juga startup yang Bapak kasih kan adalah startup yang pengaruhnya sangat besar impactnya di Indonesia. Yang saya pertanyakan adalah startup yang pengaruhnya itu sangat besar dampaknya di dunia gitu. Kayak segila itu apakah kan tadi yang tadi Bapak sudah bilang tadi Bapak kan itu dampaknya sangat banget di dunia media. Nah tapi saya benar-benar penasaran dengan hebat Google, hebat Facebook. Apakah mungkin dimulai dari negara yang berada di satu negara aja, terus habisnya kayak pengaruhnya sangat besar di dunia? Kalau menurut saya itu masih masalah waktu saja sih. Kalau kita lihat misalnya kali di Amerika itu the first internet boomnya itu kan tahun 80-an. Jadi mereka itu 35 tahun di depan kita. Tapi kalau kita lihat semua hal di dunia ini follow satu aja, uang, ya kan? Kenapa sekarang ini banyak VC misalnya di Silicon Valley? Ya kan? Soalnya mereka itu invest misalnya berapa puluh juta, nanti mereka bisa dapat ratusan juta, bisa dapat miliaran juta balik lagi, ya kan? Terus mereka kenapa invest sekarang ke startup di Cina? Sama juga, mereka lihat Alibaba, gila valuasinya 230 billion. Dua e-commerce Amerika terbesar digabungin aja masih kalah. Apa yang terjadi? Sekarang startup di Cina bisa jamin valuasinya bakalan naik tinggi-tinggi. Kenapa? Soalnya kan ya buktinya Alibaba udah bisa kayak gitu. Dan saya yakin di Indonesia dengan market potensial yang sangat besar, kita bisa dong menghasilin startup yang 10 billion, 50 billion. Kalau kita misalnya cuma seperempatnya Cina lah dalam populasi. Kalau mereka 2
250 ya kita 60 billion lah dolar loh ya, bukan rupiah. Kalau itu terjadi, saya jamin semua orang bakalan mau bikin startup. Ada lagi pertanyaan? Sorry ya, nggak ada lebih dari siapa? Saya bikin aja, rugi aja. Oke, contohnya gimana nih? Jadi Pak atau Kak? Panggil saya Arif aja. Mas Arif. Boleh. Jadi mau nanya, tadi kan kata Mas tadi kan udah ada pengalaman 7 tahun juga pernah mengamati perkembangan startup di sana. Iya. Nah ini ingin tahu aja apa sih yang Mas amati di sana? Apakah ada yang menarik dan bisa dipelajari oleh kita gitu? Walaupun marketnya beda kan di Indonesia dengan tapi apa yang bisa kita adaptasi di sini? Atau yang menarik apa? Hal-hal yang sangat menarik yang saya pernah pelajari di Silicon Valley. Yang hal pertama ini, tahun pertama saya masih jadi analis di perusahaan saya waktu itu. Disuruh ngelihat salah satu startup sama managing directornya bilang, Rip nih ada startup, tolong evaluasi menurut Arif ini bagus atau enggak, apakah kita harus invest atau enggak. Kerjaan yang lumayan penuh tanggung jawab lah. Saya lihat teknologinya, wah ini lumayan bagus, marketnya lumayan besar. Terus saya lihat CEO-nya itu, dia itu udah ngediriin 3 atau 4 startup. Dari 4 startup itu, 3 itu bangkrut. Saya bilang, wah ini CEO-nya kayaknya nggak bener deh. Saya kasih yellow flag tuh. Terus udah gitu managing director-nya datang ke saya, Rip, gimana nih? Harus kita invest atau enggak? Terus saya dengan yakinnya, mungkin masih naik, saya bilang, kita harus pas, jangan invest di perusahaan. Terus managing director-nya bilang, kenapa? Soalnya, saya lihat track record-nya CEO-nya itu sangat jelek. Mereka itu dia itu ngediriin 4 startup, 3 itu bangkrut. Jadi menurut saya kemungkinannya, mungkin gara-gara saya background-nya itu matematik, secara statistically speaking, dia itu kemungkinan bangkrutnya itu sangat besar gitu. Dan saya dengan yakin ngomong itu kan. Terus udah gitu bos saya bilang ini, hah? Oh iya? Kalau menurut saya itu bagus. Waktu itu saya sampai bengong. Hah? Kok bisa bilang bagus ya Pak ya? Terus dia bilang, gini Rik, si CEO ini, dia tuh udah ngelakuin kesalahan 3 kali. Dan saya yakin, 3 perusahaan yang bangkrut itu mungkin 3 kesalahan yang berbeda gitu. Dan dia tuh udah belajar dari 3 kesalahan. Jadi kemungkinan dia bikin kesalahan itu yang sama itu sangat minimal gitu loh. Waktu itu saya baru sadar mindsetnya orang Silicon Valley itu benar-benar kayak gitu. Mereka itu value failure itu a good thing. Jadi kalau misalnya orang jatuh, mereka bilang ya udah nggak apa-apa. Nanti kalian bisa belajar dari kesalahannya kalian, maju terus aja. Nah dengan mindset yang kayak itu, mereka itu nggak malu-malu dan nggak takut jatuh. Mereka mau ambil resiko yang lebih tinggi. Itu satu. Terus yang kedua itu, mereka itu selalu think big. Saya pernah lihat beberapa startup masih kecil, masih perusahaannya nggak gitu besar. Terus udah gitu masih nggak punya omset sama sekali. Ditawar sama perusahaan yang udah cukup besar untuk dibeli. Valuasinya $50 juta, $100 juta, $200 juta. CEO-nya bilang, enggak, saya mau jual. Kita sebagai investor bilang, gila banget, kenapa nggak jual aja gitu? Soalnya kenapa? CEO-nya percaya kalau dia itu bisa jadi the next Facebook, the next Google, the next Instagram. Dia bilang, valuasi saya itu bukan 50 juta, bukan 100 juta, tapi $1 billion, $2 billion. Jadi mereka itu selalu think big. Kalau kita lihat, kalau kita mau bikin startup gitu ya, kita mau think small atau think big, capeknya itu sama. Jadi lebih baik think big aja. Kalau mau buat sesuatu yang sangat gede, dahsyat. Kalau enggak, capeknya sama. Nanti biayanya sama, penghasilannya juga sama. Ada follow up question atau? Mungkin ini sebelum sekali tadi, itu kan di sana ada lah yang kayak pola pikir yang bisa benar-benar diadaptasikan di Indonesia gitu.
persis sama marketnya di Indonesia dan sana? Sama ya. Nah, menurut saya cuma waktunya doang ya. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak misalnya internet usernya masih kurang sophisticated. Mereka cuma bisa Facebook, Twitter, sama app doang. Kalau kita kasih misalnya apa website baru, mereka masih agak pusing cara pakainya kayak gimana. Sedangkan di Amerika itu mereka mungkin udah lama, jadi dengan sangat gampang mereka gunain website baru atau produk-produk baru. Terus yang nggak tahu nih, saya mau mungkin sedikit survei. Kalau kalian itu lagi ngobrol-ngobrol sama temen-temen, kalian ngobrolin tentang apps yang baru nggak di sini? Kayak, kalian pernah udah download apps ini belum? Ada yang ngobrolin hal-hal yang kayak gitu nggak di sini? Ada? Cuma satu doang aja? Yang saya notice ini di Amerika itu, kalau saya lagi nunggu restoran, misalnya kalau saya lagi nunggu mejanya, atau saya lagi nunggu bus, kita ini selalu ngomongin tentang apps. Kita bilang, kalian pernah dengar nggak apps ini? Saya coba, saya lihat ya, bagus juga ya, saya download. Jadi mereka itu, gimana ya? Mungkin mereka tahu gitu kalau teknologi itu bisa membantu kehidupan mereka dengan lebih baik, dan mereka itu benar-benar lakuin itu di kehidupan sehari-harinya. Dan dengan itu banyak banget apps-apps di Amerika itu yang pertumbuhannya itu lewat viral, jadi dari orang ngomong ke orang, ngomong ke orang, ngomong ke orang. Dan itu saya sangat rasakan banget. Saya tahu banyak apps itu dari teman-teman saya, teman-teman kerja, teman-teman main, sering banget ngomongin tentang startup yang baru, apps yang baru. Ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Joshua. Jadi yang mau saya tanya gini Pak, ada mungkin awal-awal saya masuk ITB itu juga mikirnya ayo udah lulus ITB mau masuk ke perusahaan korporat gitu, dengan main di kampus misalnya. Nah terus ada satu kakak tingkat nih Pak yang cukup menginspirasi saya dalam hal entrepreneurship. Ketika saya tanya mungkin ke dia, Pak, kita sudah lulus ngapain? Kalau mau startup basic itu ketika mungkin orang lain saya membuang masuk perusahaan apa. Tapi mungkin ada orang seperti itu dan jumlahnya tidak banyak. Tapi nggak dimungkiri juga mungkin lebih banyak lagi orang yang sangat nyakal gitu. Kayak ya udah sih buat apa kayak gitu-gitu. Nah ada satu yang ada itu buat saya berpikir gitu. Mungkin kan Bapak bilang ini cuma masalah waktu. Tapi kalau menurut saya itu bukan cuma Pak, ini sangat masalah waktu. Dalam artian kayak gini, mungkin internet boom Amerika tuh udah lebih dulu ada, dan internet boom Indonesia nggak lebih dulu ada. Mungkin nggak Pak, kita itu udah less behind, udah ketinggalan banget sehingga kita udah nggak bisa ngejar mereka. Dalam artian kayak mungkin beberapa tahun lalu tuh bisnis model Amerika nggak ada venture capital, nggak ada startup, nggak ada segala macam, atau nggak sebanyak sekarang. Dan mungkin di Indonesia baru akan sebanyak itu. Mungkin nggak Pak, ketika kita udah Indonesia udah punya gitu media sosial yang medsos yang besar seperti Facebook, tapi Amerika udah datang lagi nih menginvasi Indonesia dengan hal-hal yang lebih baru dan apa ya, yang membuat trendsetternya gitu. Jadi kita mungkin cuma semacam trend follower dan Amerika selalu jadi trendsetter kayak ya siapa tahu mungkin mereka datang dengan medsos yang ada virtual reality-nya atau apa gitu. Jadi kita mungkin nggak bisa pakai mereka. Gimana awalnya? Pertanyaan yang sangat kompleks dan bagus. Kalau menurut saya ini, kita bisa belajar banyak dari dua negara. Yang pertama itu mungkin Cina, yang kedua itu India. Kalau kita lihat mereka itu agak mirip sama Indonesia. Penduduknya sangat besar. Mereka itu berapa puluh tahun terbelakang dari Amerika juga. Dan orang-orang waktu itu sangat skeptik loh. Kayak orang-orang misalnya mau invest di Cina. Orang-orang Amerika itu kan tuh. Mereka itu government-nya sangat susah, ganti-ganti aturan, kontrolnya itu sangat kuat, terus udah gitu mindset-nya itu sangat beda sama orang Amerika, nggak akan mungkin lah gitu. Sukses. India juga sama. Orang India bilang katanya e-commerce di India itu nggak akan pernah jalan. Orang India itu kalau mau beli barang itu mereka harus pegang dulu, harus nyobain, harus nawar harga. Kalau kita lihat di negara-negara itu,
Mungkin ada beberapa hal yang jadi trendsetternya itu produk-produk dari luar negeri. Tapi kalau kita lihat misalnya banyak juga perusahaan-perusahaan dari dalam negerinya yang jadi nomor satu dan jadi trendsetter. Kalau kita lihat e-commerce-nya India itu yang paling besar itu Flipkart kan, itu produk India. Kalau kita lihat misalnya di Cina, hampir semuanya produk Cina sendiri gitu. Soalnya kenapa? Kalau kita lihat itu mereka itu punya satu keuntungan yang sangat besar. Mereka itu punya yang disebut home court advantage. Mereka tahu tentang bangsanya sendiri, ya kan? Kayak sekarang ini, misalnya ada perusahaan asing masuk di Indonesia, kayak eBay, belanja, apa yang mereka lakuin? Mereka hire expert dari McKinsey, bekas McKinsey atau dari BCG untuk membangun startupnya di Indonesia. Tapi kalau kita lihat, kenapa mereka itu susah berkompetisi sama perusahaan kayak Tokopedia atau Bukalapak? Soalnya kalau kita lihat, yang expert itu cuma dapat gaji doang, ya kan? Mungkin gajinya gede, tapi mereka itu nggak ada skin in the game. Mereka itu nggak ada punya ownership. Saya bilang, oke, saya kerja, saya coba tungguin. Sedangkan William Zaki, dia itu kan dapat gajinya nggak seberapa. Terus udah gitu mereka itu tuh hidupnya mereka. Mereka bilang, oke, saya mau diriin sebesar-besarnya. Dan waktu itu sampai saya dapat exit. Dan waktu itu pas sudah exit baru saya dapat uang. Ya kan, dengan mentality yang itu mereka itu mau bayar semuanya loh. Ya kan, mereka bakalan fokusin semuanya di startup mereka. Kita lihat misalnya Traveloka, dia itu ada MBA dari Harvard. Demi Traveloka dia lepas, ya kan? Waktu dulu sebelum saya kerja di Urbanindo, saya lepasin pekerjaan saya di Silicon Valley. Waktu itu kerjaan saya menjadi direktur di perusahaan yang besar, perusahaan terbuka, listed di New York Stock Exchange. Saya tinggal kerja mungkin 5 tahun, saya bisa pensiun. Tapi kenapa saya balik ke sini? Saya udah korbanin semuanya untuk bangun Urbanindo. Apa yang saya lakuin? Saya harus benar-benar fokus di Urbanindo. Untuk apa? Ya untuk majuin Urbanindo. Ada perusahaan asing dari Amerika masuk, misalnya di bidang real estate, ya udah saya berani tanding sama mereka. Saya yakin tentang Indonesia saya jauh lebih tahu dari mereka. Tentang komitmen saya yakin saya lebih banyak lebih besar dari mereka. Jadi saya yakin perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa bertanding sama mereka juga. Level of komitmennya beda. Ada pertanyaan? Jadi gimana sih kalau pikiran kan kalau perusahaan-perusahaan yang gede kayak misalnya tadi Bapak bilang ada Flipkart dari India, Alibaba dari China dan segala macamnya. Saya berpikirnya kenapa mereka revenue-nya bisa tinggi, valuasinya bisa tinggi karena marketnya gede, yaitu India, China dan Indonesia emang populasinya banyak. Tapi secara apa ya, kayak saya masih mikir di Amerika gitu. Saya masih mikirnya secara teknologi ya udah mereka tetap ikutin apa yang Amerika udah buat gitu. Amerika udah buat e-commerce di luar, terus orang India mikir, oh iya kita buat lagi mirip kayak gini, ya udah dibuat. Akhirnya sukses kenapa? Karena cuma masalah populasinya besar, bukan karena mereka memikirkan di luar kayak gitu Pak. Nah, ada kenapa? Kalau untuk itu sih sebenarnya gara-gara cuma ekosistemnya aja sih. Jadi untuk menjadikan ekosistem kayak Amerika itu, mereka itu butuh yang apa, yang basic-basicnya dulu, kayak e-commerce. Dari e-commerce itu yang jual segala macam kan. Terus dari itu apa yang terjadi? Online payment harus dikembangin dong, ya kan? Online payment udah dikembangin, apalagi infrastrukturnya, shippingnya misalnya, ya kan? Terus udah gitu mereka kalau udah semuanya ekosistemnya udah terbentuk, mereka baru bisa bikin yang aneh-aneh. Kalau di Indonesia sama Cina, di India mungkin masih belum ke sana. Jadi kelihatannya itu kita cuma copy Amerika aja. Sebenarnya bukan. Itu tuh fondasinya. Fondasinya yang harus dibangun. Kita harus bangun dulu e-commerce. Kita harus bangun dulu misalnya apa, online payment. Bangun dulu misalnya logistiknya biar bagus. Soalnya imagine kalau kita punya e-commerce yang sangat canggih, tapi tiap kali kita kirim barangnya hilang. Pasti orang nggak mau pakai e-commerce dulu, ya kan? Atau enggak online paymentnya
fraudnya banyak banget. Jadi kita harus lakuin ini semua. Nanti kalau semuanya udah, yang basic-basicnya itu udah terbentuk secara bagus, baru kita bisa yang aneh-aneh. Satu lagi tadi nomor 23. Mas Arif, sekarang saya mau nanya pengalamannya aja sama Mas Arif. Jadi waktu pertama kali di Indo itu kan pertama kalau salah tuh nggak ada pemasukan gitu kan. Ya. Itu gimana caranya dari gawai atau server gitu? Kalau untuk Urban Indo sendiri sih, waktu itu saya pas saya di Urban Indo, saya nge-raise kayak seed fund gitu. Jadi saya lakuin bootstrapping. Saya dan 4 teman saya masukin uang untuk ngebangun Urban Indo. Terus sudah sekitar 5 bulanan, baru ada investor pertama masuk. Jadi untuk Urban Indo sendiri sih, kita galang dana dulu sendiri. Tapi kalau misalnya kalau kalian itu nggak punya dana, mau bangun startup, yang saya mention tadi di presentasi, sekarang ini banyak inkubator kan. Jadi kalian bisa ke sana, minta bantuan untuk dibantu setup servernya, kantornya, dan bisa menjadi produknya di sana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Kevin, IES 2013. Yang ingin saya tanyakan di sini Mas tentang kan kita tahu bahwa ekosistem di Indonesia itu kurang mendukung untuk untuk research dan lain, untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Jadi mungkin tuh saya ingin berpendapat aja itu mungkin salah satu hal yang menyebabkan kita hanya ikut-ikutan gitu. Karena pemerintah kita belum terlalu belum terlalu mempertimbangkan tentang pentingnya research dalam sebuah negara. Kemudian kita juga tahu bahwa ekosistem di negara lain itu lebih dalam tanda kutip lebih maju dan juga lebih memungkinkan terjadinya berbagai macam perkembangan dari di Indonesia. Nah saya sendiri itu memang tertarik untuk menjadi entrepreneur, tetapi saya rasa pengalaman kita untuk bekerja pada perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu pengalaman serta untuk membuka pikiran itu saya rasa cukup penting. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak sendiri bagaimana gitu? Maksudnya, apakah kan tadi cara cepat untuk menjadi seseorang yang kaya itu adalah menjadi entrepreneur. Tapi bagaimana dengan pemikiran bahwa pengalaman bekerja di suatu negara asing untuk mendapatkan pengalaman, membuka pikiran, itu apakah itu bisa dipertimbangkan lagi? Maksudnya, apakah lebih baik langsung jadi entrepreneur atau lebih baik kita nyari pengalaman, nyari modal gitu sebelum kita menjadi seorang entrepreneur? Itu aja. Terima kasih. Kalau untuk itu mungkin tergantung sama kita juga ya. Kalau misalnya sekarang ini kita udah punya ide yang mantap, terus sudah gitu punya rekan-rekan founders yang sangat bagus, fully committed. Kalau menurut saya langsung aja kita bangun startup. Soalnya kenapa? Teknologi itu pergerakannya sangat cepat kan. Kalau kita misalnya sudah punya ide, sudah gitu kita bilang, saya mau kerja dulu deh di Singapura selama 1 tahun. Mungkin dalam 1 tahun itu udah ada 10 startup yang merealisasikan ide kita, ya kan? Terus sudah gitu, emang benar kalau di Indonesia itu research dan development itu selalu di nomor 2 kan, mungkin nomor 3 kan. Ya kan? Kalau kita lihat, kenapa sih Silicon Valley itu adanya tuh di daerah San Jose, San Francisco? Itu tuh kan sangat dekat sama Stanford. Yang saya lihat itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa informatika Stanford yang mereka itu kerjasama sama dosen-dosennya dan malahan gunain paten-patennya dari Stanford juga. Jadi misalnya saya ini mahasiswa dari Stanford dan bukan sebenarnya untuk dapetin paten dari Stanford itu bukan hanya untuk mahasiswa Stanford aja. Semua orang bisa bilang Stanford, saya lihat itu kalian punya misalnya satu hal untuk apa gitu, patennya ada di Stanford, bisa nggak saya minta itu paten? Stanford itu bilang oke, bisa, asalkan jangan dijual. Kalau misalnya ada apa-apa sama perusahaan kalian, patennya terus balik lagi ke Stanford. Terus mungkin nanti ada misalnya dapat sahamnya dikasih ke Stanford.
Jadi akademia di Amerika itu sangat mendukung startup di Amerika sendiri. Terus yang kedua, misalnya sekarang ini Tokopedia, dia ini udah lumayan besar, 2 tahun lagi dia bisa jadi perusahaan terbuka. Valuasinya misalnya $2 billion. Terus udah gitu, mereka itu mau ngebangun barrier to entry, biar startup lain itu nggak bisa ambil ranking dia sebagai nomor 1. Apa yang harus dia lakukan? Bukan brand awareness, bukan desain, bukan orangnya, tapi teknologinya. Kalau saya jadi Tokopedia dengan valuasi 2 billion, saya bilang, oke, sekarang saya punya uang untuk membangun research and development. Kenapa itu saya membangun? Untuk membangun barrier to entry. Jadi nanti saya bisa track shippingnya online. Terus saya bisa kasih quality score untuk barang-barang atau untuk pembeli atau untuk penjual. Ya kan? Dengan kayak gitu, saingan-saingan saya bakalan kesulitan. Itu kan kenapa perusahaan-perusahaan Amerika itu mereka itu ngeluarin banyak uang di research and development. Soalnya mereka mau bikin barrier to entry, biar orang-orang tuh nggak bisa saingin mereka. Sekarang ini mungkin di Indonesia masih belum ke sana, tapi kedepannya saya yakin pasti ke sana. Soalnya yang satu-satunya competitive advantage untuk startup itu kita harus bergerak lebih cepat, dan juga untuk menghalangi orang bergerak lebih cepat, ya pakai teknologi. Kita bangun barrier to entry sama data, sama algoritma. Jadi moga-moga kedepannya kita akan berubah juga, dan kita akan menomorsatukan research dan development juga. Selamat siang, saya pengen tanya beberapa hal sebenarnya. Kan Mas ini dulu kuliahnya di Stanford sama UCLA, itu kan kayak kerjanya menurut saya kayak kita di sini semua. Kenapa Mas bisa mau jadi bagian yang manajerial banget, misalnya ngomongin saham, valuasi segala macam? Mungkin kita istilahnya nggak ngerti lah di sini kayak pas lagi kuliah, kenapa mau kayak gitu? Apakah bisa Mas nggak sayang gitu sama kuliah yang dulu udah capek-capek segala macam? Itu pengen tahu aja sih kenapa gitu. Terus yang kedua, misal kita pengen bikin startup nih, karena sebenarnya ide kita tuh udah ada gitu di mana-mana. Apakah misalnya kayak sampai berkali-kali gitu, misalnya punya ide ini ternyata udah ada, punya ide ini ternyata udah ada. Apakah kenapa sih Mas lebih mau create startup dibanding join startup aja gitu? Misalnya kayak kenapa nggak join aja startup yang udah ada dibanding create startup gitu? Pengen tahu aja kenapa waktu itu pengen bikin gitu dibanding ikut aja gitu. Misalkan kayak sama-sama startup gitu, tapi kita ikut aja gitu. Dan ketiga tadi sebenarnya tentang pendanaan, cuma dari jawaban, cuma pengen tahu aja sih berapa besar sih modal yang di gimana ya? Tadi kan pakai seed fund segala macam, itu berapa besar sih modalnya sampai benar-benar stabil lah kayak keuangan perubahan itu gitu. Ya. Untuk yang pertama, mungkin kalian agak kaget juga. Sebenarnya SMA saya itu jurusan A3, IPS, beda generasi. Jadi sebenarnya jurusan itu akuntansi. Cuman kalau di Amerika, mereka nggak peduli mau IPS, mau IPA, mau biologi, kalian mau jadi pengacara atau jadi engineer, mereka lakuin semuanya. Terus pas waktu saya di Amerika itu, saya tertarik sama computer science. Cuman masalahnya satu, saya itu sangat nggak bisa fisika. Dan ada requirement untuk ambil fisika yang cukup tinggi lah. Saya bilang oke, kalau fisika nggak bisa, nggak jadi computer scientist, ya udah saya menjadi scientific computing. Jadi lebih ke algoritma, lebih ke matematik, apply math. Gitu. Tadi pertanyaannya tentang Kenapa maksudnya kayak dari background? dari background itu ya saya. Valuasi ya, Nah, pas waktu saya masuk Stanford, saya pikir apa sih yang saya mau? Waktu itu saya baru nonton Wall Street, Wall Street. Nah, kalau kalian nonton, bukan The Wolf of Wall Street, tapi Wall Street yang jadul. Waktu itu keren juga jadi traders, jadi Wall Street, pakai jas setiap hari, dapat gaji gede. Jadi cita-cita saya itu dulu itu jadi traders di Wall Street. Setahun sebelum saya lulus, saya dapat
internship di perusahaan saya ini, Hercules Technology Growth Capital. Waktu itu tugasnya itu untuk bikin algoritma, biasa itu bisa kasih skor untuk startup di Amerika. Jadi kemungkinan besar ini apa, perusahaan yang sukses itu berapa besar based on partnersnya, investor sindikat, ada banyak hal. Waktu itu saya nggak tahu sedikit pun tentang startup, tentang teknologi, saya tahunya tentang modeling. Waktu itu saya magang, terus saya bantuin managing director. Dan waktu itu juga saya apply ke beberapa perusahaan investment di Amerika dan juga di Asia, dan dapat kerjaan, dapat offer letter dari UBS Hong Kong. Waktu itu saya udah yakin ya saya bakalan ke Hong Kong dan saya bakal jadi traders seperti impian saya. 3 tahun saya beres internship saya berubah pikiran. Kenapa? Soalnya di kerjaan saya itu saya ketemu dengan CEO perusahaan-perusahaan yang cutting edge, yang membuat sesuatu yang belum ada di mana-mana. Dulu saya pernah ketemu sama Elon Musk. Waktu itu saya nggak tahu Elon Musk itu siapa. Dia bikin mobil yang kayak gitu. Saya lihat ini orang nggak gila juga, ya kan? Waktu itu saya bilang gila. Kalau saya kerja di perusahaan ini, saya bakalan jadi walking Wikipedia. Kenapa? Soalnya saya bakalan ketemu misalnya sama orang yang lagi mecahin caranya nanganin aneurysm. Kalau orang kena aneurysm misalnya, cara penanganannya yang paling baik gimana? The next product. Terus sudah gitu, saya harus ngobrol sama orang yang lagi mau mecahin masalah di jantung. Gimana caranya kalau misalnya flapnya itu nggak benar. Terus udah gitu, besoknya saya ketemu sama CEO yang mau ngembangin perusahaan networking untuk biar internet itu jauh lebih cepat di daerah-daerah yang banyak building yang dari beton-beton. Waktu itu setiap kali saya ngobrol sama orang-orang yang saya nggak kenal di airport, saya lagi nungguin brain surgeon, dia kaget, loh, kok kamu bisa tahu tentang aneurysm sih? Kok bisa tahu masalahnya itu di mana? The next product itu kayak gimana? Terus dokter itu masalahnya tuh misalnya untuk asuransi coverage itu kayak gimana? Banyak kan? Apakah kamu tuh punya background di misalnya di brain surgery? Saya bilang, oh enggak, dulu saya pernah lihat perusahaan di bidang itu aja. Dan dengan itu saya pikir, gila enak banget saya kerja untuk belajar sesuatu yang baru dan dibayar lagi. Gara-gara itu saya decided ya udah saya pas kerjaan operatornya dari UBS dan kerja di perusahaan kelas itu. Terus yang kedua pertanyaan apa? Kenapa insurance startup? Karena bidang insurance startup bagian mana? Kalau kita founders keepers, kalau on average startup itu 30% itu dimiliki oleh manajemen. Dari 30% itu sebagian besar itu dimiliki oleh siapa? Bukan karyawannya, foundersnya. Jadi kenapa saya mau jadi foundersnya? Gara-gara itu, founders keepers. Soalnya saya yang paling ambil resiko paling besar. Kalau karyawan-karyawan kan nggak tahu startupnya udah kayak gimana, oh ini udah maju, udah banyak penggunanya, saya join aja. Resikonya jauh lebih dikit kan. Kalau untuk itu sih itu. Yang terakhir, lupa lagi. Modalnya sampai berapa? Maksudnya buat stabil, buat perubahan itu. Kalau untuk startup sebenarnya tuh nggak ada average-nya sih, tergantung sama startupnya. Terus sudah gitu, kita ini selalu lakuin pendanaan itu cuma 1 tahun. Kenapa kita lakuin pendanaan cuma untuk 1 tahun? Biar apa yang disebut industrinya itu nggak terlalu banyak. Jadi misalnya sekarang ini, misalnya saya nggak punya modal sama sekali lah, biar gampang. Terus sudah gitu, saya bilang, investor A, tolong dong kasih saya misalnya $5 juta. Dan dia tuh kasih $5 juta itu. Tapi dia bilang $5 juta, tapi saya dapat 50%. Ya kan?
50% berarti valuasi saya 10 juta dolar misalnya kan. Itu uang cukup untuk misalnya tuh 5 tahun ke depan, ya kan? Itu cara pertama. Cara kedua, saya bilang, investor A kasih saya 1 juta dolar aja, valuasinya misalnya 5 juta dolar. Jadi saya cuma kasih dikit banget kan, kasih cuma 16%, 17% dari perusahaan saya. Tahun kedua, saya balik lagi ke investor A, kasih saya 2 juta dolar, tapi valuasinya udah naik dong, dari 5 juta dolar saya naik jadi 50 juta dolar. Nah dari 50 juta dolar itu saya cuma dapat 2 juta dolar, jadi berapa? 52 dibagi 52. Jadi saya dirumusnya jadi jauh lebih kecil. Dulunya saya harus kasih 50%, tapi kalau sama saya dibagi-bagi beberapa kali, rumusnya tuh turun dari 50% itu cuma 30%. Jadi sekarang itu biasanya cari pendanaannya cukup cuma untuk 1 tahun, 1,5 tahun. Gitu. Kalau untuk Urbanindo dulu itu kita kasih sekitar 500 juta 5 orang, jadi seorangnya kasih 100 juta. Itu cukup untuk 9 bulan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo. Yang itu nggak? Udah. Beneran? Oke.